Hai semua, Assalamualaikum. Siapa nih yang awalnya mengira ini semangka? Ternyata ini bolu kukus ya teman-teman. Rasanya enak, teksturnya super lembut, cocok dijadikan untuk ide jualan. Mau dipotong dengan bentuk apa aja bisa ya. Bentuk semangka seperti ini, atau mau bentuk persegi aja. Atau kalau mau dijadikan bolu gulung mini juga bisa. Penasaran gimana cara aku buat? Ikutin terus videonya hingga selesai. Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku kalau udah. Terima kasih banyak. Yuk kita langsung aja ke cara membuat. Langkah pertama kita siapin mixer. Di sini aku menggunakan mixer Grande EHM 9595, salah satu produk dari Turbo. Dan langsung aja kita masukkan telur sebanyak 5 butir. Di sini aku pakai telur yang suhu ruang ya. Untuk bowlnya ini berkapasitas 5 liter, jadi lumayan besar. Lalu kita tambahkan gula pasir sebanyak 170 gram, garam seperempat sendok teh, perasa vanila seperempat sendok teh, dan emulsifier di sini aku pakai SP sebanyak 1 sendok teh. Dan langsung aja kita nyalakan mixernya. Nah, untuk mixer ini dilengkapi dengan 7 tingkat kecepatan. Kita mixer adonannya ini menggunakan kecepatan tinggi ya. Kalau aku di sini menggunakan nomor 6, teman-teman. Kita mixer hingga adonan mengembang putih, kental dan berjejak selama kurang lebih 10 menit. Sembari menunggu adonannya di mixer, kita siapin bahan keringnya. Di sini sudah ada tepung terigu, aku pakai yang protein sedang sebanyak 170 gram, setara 17 sendok makan. Kemudian tambahkan tepung maizena sebanyak 10 gram, setara kurang lebih 1 sendok makan. Nah, ini kita ayak dan diaduk rata. Oh iya, hampir kelupaan, kita tambahkan juga baking powder sebanyak 1/4 sendok teh. Di sini aku pakai yang double acting ya. Kalau mau pakai yang biasa juga nggak apa-apa. Dan lanjut diaduk rata. Nah, ini untuk bahan keringnya udah selesai, kita sisihkan. Kemudian kita siapin untuk bahan cairnya. Di sini sudah ada minyak goreng sebanyak 125 ml. Kemudian kita tambahkan santan instan sebanyak 1 bungkus dan susu kental manis sebanyak 1 bungkus. Ketiga bahannya kita aduk rata. Setelah rata, sisihkan. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke adonannya. Ini sudah sekitar 10 menit ya. Adonannya mengembang putih, kental dan berjejak seperti ini. Nah, sedikit informasi, untuk mixer ini motornya berbahan 100% tembaga asli, jadi kuat, awet dan tahan lama ya. Dan garansinya selama 3 tahun. Kalau teman-teman berminat, boleh order. Linknya aku tulis di kolom deskripsi atau langsung aja ke Instagramnya Turbo ID. Nah, untuk adonannya seperti ini ya. Langsung aja kita tambahkan bahan keringnya. Ini aku bagi ke dalam 2 tahap, tujuannya untuk mempermudah mencampurkannya. Nah, seperti ini teman-teman. Kita aduknya gunakan metode aduk balik ya, agar cepat tercampur rata. Nah, kalau udah rata, lanjut kita tambahkan sisa bahan keringnya. Lanjut diaduk hingga rata. Oke, udah cukup. Aku rasa ini udah rata teman-teman. Dan kita tuang bahan cairnya. Sebelum dituang boleh diaduk-aduk dulu ya. Karena udah pasti santan dan minyak goreng itu kalau disatuin akan terpisah gitu teman-teman. Jadi kita aduk dulu. Kalau udah, lanjut kita aduk adonannya hingga tercampur rata. Pastikan tidak ada bahan yang mengendap agar hasil bolunya nanti bagus dan gak bantet. Nah, kalau udah rata seperti ini, adonannya udah jadi siap untuk digunakan. Kita pisahkan ke dalam 2 wadah. Untuk masing-masing wadah ini beratnya sekitar 150 gram.
Untuk satu wadah dibiarkan plain, dan untuk satu wadah lagi kita tambahkan pasta pandan dan juga pewarna hijau. Untuk jumlah secukupnya aja ya, disesuaikan dengan selera. Nah, hasilnya seperti ini. Kedua adonannya kita sisihkan dulu. Dan lanjut untuk adonan yang banyak, ini kita tambahkan pewarna merah makanan. Untuk jumlah secukupnya aja ya, disesuaikan dengan tingkatan warna yang kita inginkan. Nah, seperti ini teman-teman. Dan lanjut kita aduk rata. Oke, ini adonan merah juga sudah tercampur rata, semua adonan udah selesai, siap kita kukus. Sebelumnya sudah aku siapin loyang, aku pakai yang ukuran 18 x 18 cm dan tingginya 7, oles dengan minyak goreng untuk bagian alasnya aja dan lapis dengan kertas roti. Untuk dinding loyangnya dibiarkan kosong ya, jadi tanpa dioles apapun. Tujuannya agar bolunya tidak menciut. Dan untuk yang pertama kita tuang adonan yang hijau dulu. Nah, seperti ini. Kita tuang semuanya ya. Setelah dituang, jangan lupa diratakan agar nanti perlapisannya bisa rapi, cantik teman-teman. Nah, seperti ini. Dan kita hentak-hentakan sebentar untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap. Kalau udah, lanjut dikukus. Sebelumnya sudah aku panaskan kelakat atau panci pengukus, pastikan airnya sudah mendidih. Langsung aja kita masukkan loyang berisi adonan. Nah, untuk lapisan pertama ini kita kukus selama 10 menit. Gunakan api sedang cenderung kecil, dan jangan lupa jika teman-teman menggunakan panci biasa, penutupnya dilapisi serbet agar uap air tidak menetes ke permukaan adonan. Setelah 10 menit, nah hasil lapisan yang pertama seperti ini ya teman-teman. Lanjut kita tuang adonan yang plain, ini lapisan yang kedua. Jangan lupa setelah dituang itu harus benar-benar diratakan ya, agar nanti hasilnya nggak menggelembung gitu teman-teman, dan perlapisannya bisa rapi. Dan kita kukus kembali selama 10 menit. Setelah 10 menit, lanjut kita tuang adonan yang terakhir, yakni adonan merah. Ini kita tuang semuanya ya. Nah, seperti ini, dan sama ya teman-teman. Setelah dituang harus benar-benar diratakan agar nanti permukaannya rapi. Dan untuk lapisan terakhir ini kita kukus selama kurang lebih 25 menit atau hingga matang. Setelah kurang lebih 25 menit, ini dia hasilnya. Alhamdulillah bolunya sudah matang. Untuk memastikan boleh kita tes tusuk. Kalau kering itu tandanya udah matang ya. Nah, seperti ini teman-teman. Langsung aja kita angkat dan keluarkan dari kelakat. Agar hasil bolunya lebih moist, nah ini kita istirahatkan sebentar sekitar 10 menit. Setelah 10 menit, ini uap panasnya juga sudah berkurang. Kita keluarkan dari loyang, bantu sisir pinggirannya untuk mempermudah. Lanjut, kita beri alas dan dibalik. Nah, kayak gini, kita lepaskan loyangnya. Masya Allah, hasilnya cantik banget ya teman-teman. Kemudian kita lepaskan kertas rotinya. Oke teman-teman, ini kita biarkan dulu hingga bolunya dingin. Setelah bolunya dingin, langsung aja kita potong-potong sesuai selera. Nah, kalau aku seperti ini ya teman-teman. Sebelumnya aku mau perlihatkan dulu tekstur dari bolunya. Tuh, empuk dan lembut banget ya. Dan langsung aja kita potong-potong kembali. Kalau aku di sini bentuk seperti potongan buah semangka. Tapi menurutku ini banyak banget sisa potongannya ya kalau mau bentuk seperti ini. Jadi nanti teman-teman sesuaikan aja. Kalau untuk ide jualan sih nggak aku saranin. Tapi kalau untuk mempercantik tampilan boleh ya teman-teman. Atau kalau mau dibuat jadi bolu gulung juga bisa banget. Ini hasilnya super lentur, cantik, dan gak mudah patah-patah. Tuh, seperti ini. Atau mau lebih simpel lagi bisa dipotong persegi aja. Jadi teman-teman pilih aja ya. Dan agar tampilannya itu lebih mirip lagi dengan buah semangka, kita tambahkan biji wijen hitam untuk motifnya seperti ini.
Tuh, cakep banget ya teman-teman. Untuk yang persegi juga bisa kasih seperti ini, atau yang bolu gulung pun juga bisa. Nah, ini dia bolu kuku semangkanya udah jadi. Mau dibentuk segitiga seperti ini boleh, persegi juga boleh, atau untuk yang bolu gulung juga bisa ya teman-teman. Jadi dipilih aja yang mana teman-teman suka. Dan ini cocok banget dijadikan untuk ide jualan. Rasanya enak banget, manisnya juga sudah pas, empuk dan juga sangat lembut dan gak seret di tenggorokan. Ini enak, teman-teman selamat mencoba ya. Semoga bisa menjadi kreasi ide jualannya. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan di subscribe. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.